Hello Football Mates, gue Dita. Ini lemparan ke dalam episode ke-8, melempar opini sepak bola lebih mendalam. Hari ini gue bakal bahas hasil pertandingan dari Piala FA. Piala yang dikatakan sebagai piala kedua di Inggris ya, kalah bergengsi dari IPL tentu saja, tapi ini adalah piala tertua atau kompetisi tertua di dunia. Di pertandingan kali ini Liverpool dan Chelsea kedua tim bermain cukup agresif sejak awal laga dimulai. Karena keduanya sama-sama menjalankan high pressing untuk membatasi build up serangan dari kedua kesebelasan. Dan di pertandingan kali ini Liverpool langsung membatasi build up dari Chelsea. High press dari Liverpool itu dilakukan oleh 5 orang sehingga menjadikan situasi 5 versus 5 ya, karena Chelsea dari belakang itu memainkan formasi 3-4-3 kalau tidak salah, sehingga ketika build up serangan dua wingbacknya Reece James dan Alonso juga ikut membangun serangan dari belakang, sehingga ketika Liverpool melakukan pressing dengan 5 orang, hasilnya adalah situasi 5 lawan 5. Dan Liverpool juga sering mencoba untuk mengeliminasi high press Chelsea dengan membentuk struktur diamond ketika melakukan build up ya, sehingga terjadi situasi 4 lawan 3 di belakang ya. Dan ketika 3 pemain Chelsea ini terpancing untuk melakukan pressing ya, maka Trent Alexander-Arnold yang coba untuk melebar itu akan mengakses atau akan mengumpan, akan memberikan bola kepada Keita yang menggantikan Fabinho di pertandingan kali ini ya. Keita atau Henderson yang akan membantu pergerakan dari Trent Alexander-Arnold ataupun Robertson ya dari sisi sayap. Dan ada situasi yang bikin space besar di tengah karena Liverpool berhasil mengekspos free space di area tengah Chelsea karena Kovacic dan juga Jorginho yang menjadi double pivot mereka ya, double pivot dari Chelsea itu sering meninggalkan pos mereka karena pergerakan Mane yang sering turun untuk memancing agar Kovacic maupun Jorginho melakukan pressing ya. Nah, ketika Jorginho dan juga Kovacic ini melakukan pressing, ada lubang besar yang ditinggalkan oleh pemain ini, sehingga lubang itulah yang diisi oleh Thiago ya. Dan ketika Thiago berhasil mengisi lubang tersebut, dia bisa memberikan bola tersebut entah itu mau ke sayap, ke Diaz ataupun juga Salah, atau bisa juga ke Mane yang sudah melakukan pergerakan ya. Dan juga buat mengeliminir press dari Chelsea itu sendiri ya, Liverpool beberapa kali pakai Thiago dan juga Naby Keita yang buat pancing double pivot dari Chelsea, Kovacic dan juga Jorginho untuk melakukan pressing ya. Dan peluang pertama dari Luis Diaz itu menunjukkan bagaimana Naby Keita dan juga Thiago berhasil untuk memancing press dari Kovacic dan juga Jorginho ya. Ketika Naby Keita pegang bola ya, coba untuk menjaga sirkulasi bola, ada pressing yang dilakukan oleh Kovacic maupun juga Jorginho, salah satu dari mereka. Dan beruntungnya dan performa baik yang ditunjukkan oleh Keita, dia cukup kuat ketika memegang bola meskipun dipres oleh 2 pemain lawan sekaligus ya. Dan hal tersebut bisa buat ruang entah itu untuk Robertson maupun TAA untuk melakukan overlap ke depan ya. Dan ini ditunjukkan di peluangnya Luis Diaz yang pertama kali ketika Keita memegang bola, dia dipres oleh 2 orang, membuat TAA punya ruang. Kemudian juga Keita langsung memberikan bola ke TAA,
Lalu Trent Alexander-Arnold dengan visinya yang baik dan juga kualitas umpannya langsung memberikan bola kepada Luis Diaz yang sudah melakukan pergerakan masuk, ya. Dan Luis Diaz ini cukup merepotkan Chalobah dan juga Reece James, ya. Dan pada pergerakan di peluang tersebut, Chalobah dan juga Reece James tidak sadar bahwa dia sudah masuk ke dalam, dan untungnya Mendy berhasil menggagalkan peluang Luis Diaz. Tapi peluang ini menjadi warning sign buat pemain-pemain bertahan Chelsea agar bisa memperhatikan lagi sisi-sisi sayap yang sering ditembus oleh Diaz maupun Mohamed Salah. Dan di sisi Chelsea tersendiri, peran Jorginho dan juga Kovacic meskipun sering dipancing oleh Keita dan juga Henderson itu cukup vital karena pertama, Jorginho itu punya peran untuk memegang bola, menjaga sirkulasi dari aliran bola Chelsea itu sendiri, ya. Dan kita lihat kemudian Kovacic juga punya peran untuk memenangkan bola dan juga bisa untuk menjaga sirkulasi bola. Contohnya di peluang pertama Chelsea, Kovacic berhasil menangin bola, kemudian switch bolanya ke samping dan menemui Reece James, ya. Dan ini merupakan senjata Tuchel juga, di mana transisi cepat Chelsea itu sering menjadi senjata untuk mengalahkan lawan-lawannya. Terbukti di pertandingan final Liga Champions musim sebelumnya ketika Havertz berhasil mencetak gol. Nah, itu juga dari hasil transisi cepat. Nah, ini juga dilakukan di saat Kovacic yang berhasil menangin bola langsung switch play ke sisi kanan, ada Reece James di sana, kemudian juga Mount yang bergerak melebar untuk merenggangkan shape dari pertahanan Liverpool. Kemudian Reece James memberikan umpan pada Mason Mount yang sudah bergerak masuk dari sisi sayap. Kemudian nah, di sini ada peran dari Lukaku juga. Pergerakan Lukaku sangat baik di pertandingan ini untuk menarik perhatian dari kedua center back, Virgil van Dijk dan juga Konate, ya. Ini terbukti di peluang tersebut Lukaku berhasil menarik perhatian dan mengikat atau mengisolasi pergerakan dari Konate, sehingga ketika Mount menusuk lalu Konate sudah menjaga pergerakan dari Lukaku, masuklah Pulisic dari second line, sehingga umpan tarik yang baik dari Mount hampir saja membobol gawang Liverpool. Sayang tendangan dari Pulisic itu masih melebar, ya. Dan kemudian skema seperti ini sering sekali dilakukan oleh Chelsea, ya. Dan di peluang yang kedua, ya, Lukaku yang tadi memang ditugaskan untuk menarik perhatian dari dua center back itu coba menarik Virgil van Dijk kali ini, sehingga memberikan ruang di tengah, ya, di final third-nya Chelsea, ya. Kemudian Lukaku yang sudah berhasil menarik perhatian Van Dijk, mengisolasi pergerakan Van Dijk, dan bola yang saat itu sedang dipegang Mount itu mulai serangan dari sayap lalu masuk ke tengah kepada Pulisic yang sudah bisa masuk ke final third karena Virgil van Dijk sudah diisolasi oleh Lukaku. Dan Alonso yang saat itu melakukan support attack, ya, mensupport attack penyerangan dari Chelsea, itu punya ruang karena tadi Virgil van Dijk sudah diisolasi oleh Lukaku. Kemudian mau nggak mau Trent Alexander-Arnold dan juga Konate itu harus menjaga Pulisic yang sedang pegang bola. Nah, Pulisic memberikan terupas kepada Alonso yang sudah kosong. Sayangnya Alonso tidak bisa memanfaatkan peluang tersebut yang digagalkan oleh Alisson. Ya, ini beberapa peluang yang menggambarkan skema permainan dari kedua tim, ya. Bagaimana Liverpool berhasil mengandalkan high press yang sangat baik, kemudian juga Chelsea bisa melakukan transisi sangat cepat, ya. Dan di pertandingan ini Liverpool cukup kesulitan, ya, dengan pergerakan dari Pulisic karena Pulisic itu cukup fluid di pertandingan tersebut dan bisa memberikan bola baik maupun ke kanan maupun ke kiri, ya. Dan di sisi dari Chelsea sendiri cukup kerepotan untuk menjaga agresivitas dan kelincahan dari
Luis Diaz. Memang Luis Diaz ini beberapa pertandingan sangat perform dan sangat bermain sangat baik ya. Luis Diaz sering membatasi pergerakan Reece James yang gak nyaman buat overlap ya. Kemudian juga selain itu Reece James juga cukup kewalahan menjaga pergerakan Diaz, ditambah Chalobah yang gak bisa cover dengan baik pos yang ditinggalkan Reece James karena ketarik oleh Luis Diaz ya. Contohnya di peluang dari Andy Robertson ya di menit-menit akhir ya yang membentur tiang kalau nggak salah. Itu Luis Diaz yang memang pergerakannya eksplosif coba bawa bola narik Reece James. Kemudian dengan cerdik dia switch play ke side sebelah kanan. Di situ ada Milner yang langsung memberikan umpan dengan kualitas yang baik juga ke Andrew Robertson yang sudah masuk karena Reece James meninggalkan posnya. Nah di sini Chalobah nggak bisa cover karena dia nggak aware dengan pergerakan Robertson dan membiarkan Robertson kosong dan untungnya bola masih membentur tiang gawang ya. Nah kualitas peluang kedua tim ini nunjukin kalau pertandingan ini cukup seimbang dan itulah sebabnya harus diselesaikan lewat adu penalti. Sayangnya ya Chelsea kurang beruntung pada pertandingan kali ini dan menyebabkan mereka sudah kalah 2 kali secara beruntun lawan Liverpool di final saat melakukan atau menghadapi adu penalti. Ya pertama di Carabao Cup dan saat ini di FA Cup ya. Dan ini membuat Chelsea sudah 3 kali kalah beruntun di partai final Piala FA ya di 2020 lawan Arsenal, 2021 lawan Leicester, kemudian tahun ini di 2022 lawan Liverpool ya. Kayaknya kayaknya Chelsea itu harus belajar dari tim sekotanya Arsenal untuk bagaimana caranya memenangkan Piala FA. Dan pada pertandingan kali ini ada hal yang unik, fakta yang unik juga bahwa Chelsea mengganti jersey-nya, mengganti kostumnya ya yang harusnya bisa menggunakan jersey home tapi dia menggunakan jersey away-nya ya. Ini dilakukan karena untuk apa ya? Jangan sampai dia menganggap bahwa menggunakan jersey home di final Piala FA itu membawa kesialan karena di 2 edisi sebelumnya menggunakan jersey home mereka kalah dari Arsenal dan juga dari Chelsea. Tapi sayangnya udah ganti jersey tetap aja kalah. Harusnya ganti jersey bukan jadi jersey away tapi ganti jersey Manchester City kali ya supaya mainnya lebih bagus. Dan gelar domestik Piala FA ini membuat gelar domestik Jurgen Klopp jadi lebih lengkap ya. Dia sudah menangin Carabao, sudah menangin EPL dan sekarang dilengkapi oleh juara atau gelar dari FA Cup. Dan Jordan Henderson ya, jadi kapten Liverpool pertama yang bisa ngangkat 6 piala buat Liverpool ya. Ini menjadi pembuktian bahwa Jordan Henderson yang awalnya cukup diragukan karena harus punya beban berat harus menggantikan Steven Gerrard, tapi buktinya dia bisa mengantarkan Liverpool untuk mengangkat 6 gelar juara ya. Oke, itu saja review dari Piala FA musim ini ya. Selamat sekali lagi untuk Liverpool yang sudah menyicil gelar quadruple-nya musim ini ya, sudah 2 gelar disabet oleh Liverpool, Carabao Cup dan juga FA. Tinggal menunggu keberuntungan di EPL ya, Premier League, dan juga bagaimana dia bisa mengalahkan Real Madrid di UCL sehingga pada musim ini menjadi musim baik buat mereka, bisa untuk pertama kalinya menjadi tim Inggris pertama kali yang bisa meraih quadruple, atau jangan-jangan ya cukup sampai di Piala FA aja.